Ya, ciao. Kita kembali lagi di kata-kata Mustafa, membahas sesuatu yang ada di sekitar kalian tapi kalian tidak akui keberadaannya. Dan ya, setelah membahas agnostik seperti biasa, kita akan membahas sesuatu yang tidak terlalu tematik. Jadi ini pure diskusi yang mungkin bisa menjadi bahan referensi kalian untuk memahami konsep kehidupan lebih mendalam lagi. Dan biasanya kalau saya bikin judul atau konten itu selalu bersifat satir, mungkin ya, bersifat metafora gitu. Dan kali ini saya langsung to the point aja. Ateis tidak salah dan agamais juga tidak salah. Nah, kenapa bisa begitu? Sebenarnya kalau mau dibahas secara sederhana aja ya pendek diskusinya gitu ya, karena akan stop di ateis nggak salah karena itu haknya gitu kan, dan agamais juga nggak salah kalau dia memilih salah satu agama karena itu juga haknya begitu ya kan. Nah, tapi kan kalau misalnya dibahas untuk seperti itu saja kayaknya kurang apa ya kurang ada nilainya gitu kan, karena stop di situ aja. Tapi secara yang akan kita gali adalah secara pola pikirnya gitu, dan secara nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kenapa sih orang akhirnya menjadi ateis, dan kenapa sih orang itu akhirnya merasa bahwa agamanya yang paling benar gitu ya. Dan ini kan sering kalau khususnya di Indonesia ya, makanya saya juga pernah bahas di video-video saya sebelumnya, beberapa kali juga saya sentuh. Di Indonesia kamu tidak bisa menjadi pure agnostik atau pure ateis. Jadi kalau kamu bilang kamu agnostik, kamu ateis, itu sebatas klaim diri aja gitu, klaim paham aja, aku ateis. Tapi bagaimanapun KTP-mu tetap ya beragama. Atau sekarang mulai rame juga dan mulai viral juga, ada yang orang bahas tentang kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Mungkin ini adalah konsep lebih sopannya agar orang tidak secara langsung atau secara eksplisit menginformasikan apa yang dia yakini. Dan ini juga sempat saya sentil bahwa terkadang orang-orang yang agnostik itu bukan dia tidak beragama secara pure atau secara murni, tapi memang dia memutuskan untuk menyimpan keyakinan atau kepercayaannya secara individu. Dan menurut saya kalau kamu memang memutuskan untuk jadi agnostik atau ateis mungkin, atau kalau ateis enggak ada ya, kalau agnostik atau kreasionis atau kamu panteis, kamu bisa pilih mulai mengganti kepercayaanmu dengan kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa berarti, karena itu adalah kepercayaan yang paling netral. Dan itu udah kayaknya sudah resmi kalau kalian cari undang-undang dan aturannya, kayaknya sudah mulai ada itu ya, karena memang secara media sosial juga mulai banyak kok yang menganut itu gitu ya. Jadi mereka punya pandangannya sendiri tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kembali ke ateis. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya ateis di Indonesia, itu dia nggak akan bisa jadi pure murni ateis, karena ya kembali lagi klaim diri ini hanya sebatas mungkin dia terlahir dari orang yang beragama, terdoktrin agama, namun saat beranjak dewasa, saat berkembangnya karakter dirinya, dia menemukan bahwa agama bukan penyelesaian dari segala masalah gitu ya. Dan banyak nih kan juga ya orang-orang yang merasa benar, oh enggak kok, itu tuh kamu cuma tersesat, kamu itu sedang terombang-ambing bla 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 bla. Namun dibalik itu semua, dibalik orang agama yang merasa bahwa enggak, aku diajarin, aku didoktrin udah benar, kamu aja itu berarti yang doktrinnya salah, secara tidak langsung orang-orang beragama ini juga yang menyebabkan ateis dan beberapa kepercayaan anti agama itu ada gitu. Dan kalau kita pahami, sebenarnya ateis pun nggak semuanya menentang tentang kepercayaan atau prinsip agama.
Karena agnostik pun ada agnostik ateis gitu ya, dan ateis pun ada ateis yang pasif begitu ya. Dan saat dia jadi aktif, biasanya tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang ateis ini juga melihat bahwa ternyata banyak kok orang beragama tapi mesum juga gitu ya. Banyak kok orang yang berbicara tentang ayat-ayat yang suci tapi dia pikirannya jahat juga gitu ya. Oh, banyak kok orang-orang yang katanya agama itu sebuah paham, sebuah ajaran, sebuah ideologi yang bisa mendamaikan dunia tapi tetap perang-perang juga gitu ya. Jadi bukan semata-mata karena mereka melihat ada yang salah dari agamanya, tapi yang salah adalah bagaimana orang-orang ini mengisyaratkan atau mensifatkan agamanya. Sehingga makanya saya bilang ateis tidak salah dan agamais tidak salah gitu ya. Karena mungkin dari banyaknya orang yang beragama, posisinya saya yakin 60-40% yang benar memang menjalankan agamanya, 60% itu entah masih cuman cinta agama di mulut tapi nggak menjalankan ajaran agamanya, atau mungkin cuman sekedar ya aku beragama tapi aku cinta agamaku hanya sebatas cinta aja tapi nggak melakukan apa-apa gitu ya, atau tidak menjiwai apa yang didasarkan di dalam agamanya. Jadi sebenarnya ya ini dilematis juga. Dilematisnya karena nggak banyak orang yang berbicara seperti ini. Ya saya tidak mengharapkan bahwa video saya mendapat banyak atensi, tapi saya yakin yang berbicara seperti saya ini nggak banyak dan bukan orang-orang yang besar ya. Dan kemarin saya juga ada berdiskusi dengan rekan saya bahwa mulai ada nih public figure atau seniman atau orang-orang yang namanya mulai besar atau bahkan sudah besar itu menjadikan dirinya sebagai panutan hijrah gitu ya. Jadi orang-orang ini baru hijrah nih, tapi karena namanya besar mendapat sorotan lah. Wow, artis ini hijrah, artis itu hijrah begitu ya kan beritanya. Tapi saat dia baru hijrah, dia malah menunjukkan bahwa dirinya sok tahu gitu. Dan ini sebenarnya tambah membuat orang-orang ateis malah lebih berpikir apakah agama itu cuma dipakai untuk tameng aja begitu ya bagi orang-orang gitu ya. Karena ada pemahaman sebenarnya, saya kalau nggak salah pernah sentil juga, banyak orang yang memilih agama itu hanya agar posisinya aman gitu ya, karena mereka juga sebenarnya nggak beragama, takut dengan tekanan sosialnya, takut dengan beban moralnya. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk beragama, untuk mencari jalan aman aja gitu ya. Jadi ya semoga intinya kalau misalnya nanti aku mati aku diselamatkan, atau aku mungkin punya kesempatan masuk surga karena aku beragama gitu. Jadi pemahaman seperti ini tidak bisa kita pungkiri, itu ada. Jadi menyadarkan orang-orang untuk menjadi agamais yang lurus itu bukan soal oh kamu ayo dong ibadah itu bagus loh, oh ini ayat ini bagus loh, pasal ini bagus loh, kitab ini bagus loh, bukan sekedar seperti itu. Tapi kamu harus juga bisa menghadapi kenyataan kamu bukan seorang agamis yang baik. Ya, kamu juga harus berani menerima fakta kamu bukan seorang agamais yang lurus. Lalu apakah seorang agamais yang lurus tidak boleh berkata atau meluruskan sahabat, kerabat atau keluarganya? Boleh-boleh saja, tapi kamu tetap harus memiliki kapasitas yang tepat untuk berbicara tentang agama. Karena agama ya orang kan banyak bicara ya bahwa agama itu bukan mainan, agama itu nggak boleh dimain-mainin. Tapi banyak orang yang secara tidak langsung, secara tersirat menganggap bahwa
kayaknya agama ini adalah hal yang bisa dimain-mainkan gitu loh. Wow, kamu itu enggak benar, kamu itu LGBT, dilarang dalam agama. Tapi dia sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa dia pecinta seks bebas begitu ya. Ini banyak kan kejadian seperti ini. Coba kamu tanya temanmu, tanya teman di sekitarmu yang kamu lihat, wah ini kayaknya orangnya, temanku ini agamais banget nih, dia ini kayaknya paham banget tentang agama. Coba kamu pahami, bukan kita mencari kesalahan ya, coba kamu pahami dan kamu lihat sikap dan cara pengambilannya, sifatnya gitu ya. Pasti ada satu hal yang secara tidak langsung dia tidak bisa sembunyikan bahwa itu bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam agamanya. Jadi bukan mencari kesalahan. Ini adalah referensi, ini adalah solusi, ini adalah opini, ini adalah kritisi. Buat mereka yang secara gamblang menyatakan dirinya beragama, tapi tetap harus bisa memiliki kapasitas dan mengambil prinsip-prinsip agamanya agar nggak disalahartikan begitu dengan orang-orang. Dan ya, beberapa waktu belakangan saya juga sering aktif menyatakan apakah Indonesia akan menjadi London kedua atau bahkan Perancis kedua, atau bukan kedua deh, yang selanjutnya gitu. Apakah Indonesia akan menjadi London yang selanjutnya, Perancis yang selanjutnya? Ya kita nggak tahu ya, karena memang khususnya angkatan kayaknya 94 ke atas deh ya. Saya kan kelahiran angkatan 91. Nah, angkatan kelahiran 94 ke atas itu mulai banyak loh orang yang memilih untuk menjadi panteisme, memilih untuk menjadi kreasionisme, memilih untuk menjadi agnostik, dan tidak dipungkiri dan tidak bisa dihindari mereka adalah calon-calon ateisme. Dan sekali lagi, apakah Indonesia akan menjadi London selanjutnya? Ciao. Dan bercandu, tapi kenyataan hidup itu berbeda. Belok kanan, belok kiri, jalan ke bawah. Besok bohong, besok jujur, besok munafik, terserah. Tak ada yang mau jadi seorang koruptor, tak ada yang mau jadi pelacur dan istri kedua, tapi kenikmatan dunia lebih dari itu. Oh nikmatnya, lahir dibaptis besar naik haji hati pelangi, mulut cuci hati kasar otak ditaruh di biji, terserah. Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana? Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan, Tuhan yang mana?
suci tapi mengapa baik ada batasnya. Kebaikan tak terbatas katamu